Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing video tentang topologi jaringan menggunakan kabel fiber optik, media converter, dan juga LAN. Oke, langsung aja ke topik pembahasan ya. Di sini saya semua router kliennya itu pakai TR WR820N. Kenapa? Karena si WR820N ini harganya murah dan juga port LAN-nya itu bisa di bridge atau bisa seperti mode switch gitu ya. Jadi dari sini dari switch ini kita tarik sini, jadi bisa tarik ke router seterusnya. Oke, langsung mulai dari awal ya. Di sini saya DSP. Saya langsung ke mikrotik ya. Ini header 1 itu ISP, header 2 itu yang mengarah ke sini. Jadi ini satu lokasi ya, converter FOB dan switch, dan si ini sama nih, satu lokasi karena kan header 2 dia. Jadi di sini di sisi server itu ada ISP, kemudian dari ISP itu masuk ke port 1 mikrotik. Kemudian di sini ada FO converter A, dan LAN-nya itu masuk ke port 2 mikrotik. Kemudian FO-nya itu kita tarik sampai ke sini. Jaraknya itu kurang lebih 125 meter. Tarik ke switch 1, jarak di sini. Iya benar, ini jaraknya 125 meter untuk sini ya, sampai ke switch 1 ini. Di sini ada konverter FOB juga. Jadi dari konverter kabel FO-nya itu masuk ke konverter FOB, kemudian LAN-nya masuk ke switch. Dari switch ini mulai nyebar ke router. Ini aslinya udah penuh, cuma yang saya gambarkan cuma beberapa aja. Dan ini WR820N itu jadi dari switch saya tarik ke klien di sini. Kemudian aslinya realnya di lapangan itu kalau kita tarik dari switch ini kemudian ke klien yang di sini itu jaraknya lumayan. Jadi supaya memudahkan, hemat waktu, hemat biaya juga. Jadi saya colok ke port LAN WR820N ini. Di sini mode PPOE, di sini PPOE. Kemudian jarak dari sini pun kalau mau ke switch kan dia jauh. Jadi supaya lebih hemat tenaga, saya colok dari klien yang di sini. Kan nggak terlalu jauh kok dari klien sini. Jadi itu kenapa alasan saya pakai TP-Link WR820N semua ya. Tujuannya supaya bisa nge-link sih dari satu sama yang lainnya. Kemudian dari sini switch 1 ini saya tarik lagi ke switch kedua. Jaraknya itu 70 meter. Nah, di switch 2 ini ada routernya itu ini kebetulan lagi nggak aktif dia. Biasanya sih aktif, mungkin entah powernya dimatiin atau gimana, saya juga kurang tahu. Di sini ada router dan di sini ada converter. Ini posisinya sama nih, satu lokasi. Kemudian saya taruh juga konverter FOA ya di sini. Kemudian itu saya tarik kabel 110 meter ke konverter B. Nah, kebetulan kliennya juga lagi nggak aktif di sini karena saya dengar kan lagi ada acara gitu ya. Biasanya tuh kliennya aktif semua di sini. Jadi jarak dari switch 2 dari konverter A ke konverter B itu jaraknya 110 meter kurang lebihnya. Dari konverter B itu LAN-nya langsung masuk ke router WR820N. Kemudian untuk sebelahnya kalau narik dari sini kan jauh. Jadi saya tarik dari sini. Saya manfaatkan port LAN yang ada di router ini. Kemudian baru saya tarik ke tetangganya yang ada di sini. Ini mode PPOE semua ya. Di sini kan nggak ada port 3 dan port 5 ya, karena kalau saya tuliskan kepanjangan aslinya itu port 3, dia ada port
port 3 dan port 5. Port 3 ini saya tarik ke tetangga sebelah rumah ya. Ini mode PPOE. Nah, ini routernya. Nah, sedangkan yang ini saya buat mode hotspot. Mode hotspot voucher ini saya tarik ke tetangga sebelah rumah juga. Jadi kalau untuk header 3 itu header 4 kosong, nggak saya colok apa-apa. Oke, kemudian mungkin kan ada yang janggal dari sini ya. Kenapa sih di sini ada switch? Kenapa kalau emang si WR820N ini port LAN itu bisa dimanfaatin seperti switch, kenapa nggak dari sini langsung colok ke sini gitu loh? Karena saya sebelumnya udah coba dari switch ini tanpa switch ya, tanpa switch di sini, switch kedua dari switch 1 saya langsung sini ke WR820N itu nyoloknya ke port 1. Kemudian port LAN-nya itu saya colok ke LAN FOA, converter A. Itu nggak bisa connect. Keterangannya itu di log MikroTik itu konflik. Jadi dia rebutannya itu mau router ini yang aktif atau router ini yang aktif gitu loh. Karena kan ini sama-sama PPWE semua, jadi dia bentrok. Tapi kalau dari converter ini dia nyoloknya ke router seperti ini ya, ini udah pasti bisa, udah dijamin pasti bisa. Tapi kalau posisinya seperti ini, dari switch kemudian dari switch langsung ke TP-Link, terus port LAN-nya langsung ke converter tanpa switch yang di sini, switch 2 tanpa ini, itu nggak akan bisa connect. Karena sebelumnya saya udah coba juga. Tapi setelah saya tambah switch di sini, jadi dari switch 1 saya tarik ke switch, dari switch ini saya masukin ke router port 1-nya. Kemudian switch port 2 itu saya colok ke LAN converter A, itu bisa connect. Router ini connect, ini pun connect. Jadi dia nggak ada konflik. Setiap topologi itu kan beda-beda ya, macam-macam, ada banyak juga, itu tergantung kita menyesuaikannya aja di lapangan gitu. Ini pun topologi saya asli pada awal itu nggak seperti ini. Ini berubah karena awalnya itu, kalau awalnya itu saya dari sini itu langsung sini, kan jauh tuh. Tapi ada titik putus di kabel sini nih. Di tengah-tengah itu ada titik putus dan sulit banget untuk disambung. Akhirnya saya putuskan untuk tarik kabel baru. Nah, topologi saya berubahlah jadi seperti ini. Kalau kenapa nggak tarik dari sini aja? Karena ini pun jarak ke sini tuh jauh gitu loh. Cukup jauh jarak dari switch 1 ini langsung ke converter B itu cukup jauh. Dan ini tuh posisi di rumah klien gitu. Kalau kita malam-malam kan harus masuk, kita colok lagi, itu kan ganggu juga ya. Nah, sedangkan router ini posisinya tuh dia pos kamling. Dan di sana juga ada stop kontak yang kosong, makanya saya izin dulu kan. Setelah diizinin boleh, akhirnya barulah saya taruh konverter FOA switch. Jadi di sini ada 3 adaptor, ada stop kontak, nyolok semuanya. Jadi ini 3 nih. 3 ini barengan satu lokasi. Barulah saya tarik FO, jaraknya cuma 110 meter. Jadi kan kita lebih hemat waktu, hemat tenaga. Kalau dari sini langsung ke sini, ini rute asli real ya di lapangan tuh belok-belok, nggak langsung lurus segini. Jadi lumayan rumit. Lebih simpelnya tuh ya seperti ini. Makanya topologi saya berubah seperti ini yang menyesuaikan kondisi di lapangan gitu. Jadi itu sih alasan saya kenapa pakai WR820N. Mungkin banyak ya router sejenis yang port LAN-nya itu bisa dimanfaatkan untuk switch lagi. Cuma kalau saya lebih familiar itu sama TP-Link WR820N sih. Harganya murah juga dan ya udah terbiasa lah sama tampilan web interface-nya. Ada juga kan kayak seperti Totolink itu, menurut saya dan bagi saya rumit ya, rumit cara settingnya gitu.
Dan untuk router ini semua bisa kita remote ya. Kita bisa remote dari MikroTik ini. Dan cara untuk nge-remote-nya itu ada di link deskripsi yang nanti saya lampirkan, yaitu lengkap termasuk ada settingan setting port LAN-nya supaya bisa ke sini dan bisa ke sini juga. Itu lengkap, ada settingan semuanya ya. Oke, begitu aja sih. Sampai sini udah selesai. Kalau begitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.